Jangan sampai engkau menyekutukan Allah, walaupun tubuhmu dipotong-potong, walaupun engkau disalib, walaupun engkau dibakar. Jangan pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tinggalkan sholat secara sengaja. Sesungguhnya orang yang telah meninggalkan sholat secara sengaja, dia telah keluar daripada al-millah, daripada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Islam ya harus sholat. Yang bisa membedakan muslim dengan yang lainnya adalah sholat. Orang muslim itu sholat, nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beriman, orang yang bukan muslim, dia tidak melaksanakan sholat. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah, jangan sampai kita meninggalkan sholat secara sengaja. Sampai dikatakan sama Rasulullah bahwa walaupun kau ini di tubuhmu dipotong-potong, walaupun kau disalib, walaupun kau dibakar, jangan sampai kau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sahabatnya Nabi Bilal ibn Rabah, diperintahkan keluar dari Islam, diperintahkan menyekutukan Allah, diperintahkan untuk syirik, tubuhnya dicambuk sampai sobek. Setelah sobek dijemur, diletakkan badannya tanpa kain sehelai pun di padang pasir yang panasnya luar biasa. Sudah sobek, sakit, kemudian bersentuhan dengan pasir yang panasnya luar biasa, diletakkan batu yang besar di atas dadanya, diperintahkan untuk menyekutukan Allah, diuji keimanannya. Ayo keluar dari agamanya Muhammad, ayo berkhianat kepada Muhammad, ayo kembali kepada Tuhan Lata wa Uzza. Dan itu siksaan bukan sehari dua hari, tapi berhari-hari dialami sama Bilal. Tiap pagi sama majikannya dibawa keluar, disiksa, setelah itu dibawa pulang, besok dibawa kembali lagi, disiksa lagi, dibawa keluar lagi. Tapi apa yang dijawab sama Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Tetap berzikir, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tuhan itu maha satu, Tuhan itu esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadun ahad, ahadun ahad. Dicambuk, ditaruh batu besar di atas dadanya, dijemur di terik matahari yang panasnya luar biasa, tidak menjadikan Bilal menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya besar. Kalau kita mungkin nggak mampu. Kita ini saat ini hidup di dalam kenikmatan yang luar biasa. Ujian kita nggak seberat ujiannya para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ujian kita juga nggak sebesar saudara-saudara kita seagama, seiman yang mungkin di negara-negara yang sedang saat ini sedang mengalami konflik atau apa, mau ibadah saja susah. Kita ini kasih kenikmatan yang besar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bayangkan nikmatnya hidupnya para sahabat Nabi yang hidup di zamannya Rasulullah. Ya Allah, beruntungnya sahabat-sahabatnya Nabi ini bisa sholat di belakangnya Nabi, bisa memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Andai saya hidup di zaman itu. Tapi kita nggak mikir, kalau kita di zaman itu hidup, bisa nggak kita jadi sahabatnya Nabi? Atau jangan-jangan ketika kita mengalami musibah seperti yang dialami oleh para sahabatnya Nabi, kita malah keluar daripada agamanya Allah. Allah tahu porsinya kita. Kita mampunya hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, atau 1300 tahun, atau 1200 tahun, atau 1000 tahun. Makanya sama Allah kita dilahirkan di tahun ini atau di abad ke ini. Belum tentu kalau kita hidup di zamannya Rasulullah kita bisa mengungkapkan cinta yang kita punya sekarang. Kita karena cinta sama Nabi Muhammad kita berangan-angan, andai saja saya hidup di zaman itu. Iya, kalau kita kuat hidup di zaman itu. Kalau ternyata iman kita lemah, saat ini kita nggak dapat ujian, makanya kita bisa berangan-angan. Bukan berarti itu bukan zaman yang nikmat, itu zaman yang luar biasa. Dan kualitas orang yang di zaman itu beda dengan di zaman sekarang. Kalau kita hidup di zaman itu enggak tahu sudah masih bisa beriman atau enggak. Jangan-jangan kita baru disiksa, baru dipecut 5-6 kali sudah keluar daripada ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka yang hidup di zaman itu luar biasa. Jangan sekutukan Allah, enggak ada yang sekutukan Allah. Walaupun kalian dipotong, enggak peduli. Sahabatnya Nabi itu sebelum Nabi hijrah itu masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan siksaan.
Tidak sedikit dari mereka yang matanya dicongkel keluar, tidak sedikit dari mereka yang terbunuh karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiatnya Nabi dipraktekkan sama mereka. Jangan tinggalkan sholat, gak ada yang ninggalkan sholat. Dan kita alhamdulillah sholat di zaman ini gak ada ujiannya. Mentok-mentok ujiannya kita apa? Ngelawan kemalesan. Mentok-mentok ujian kita kalau mau sholat apa? Ngelawan males, ngelawan ngantuk. Dan itu sebetulnya bukan ujian. Tapi di zaman para sahabatnya Rasulullah ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, mau sholat saja cari tempat tersembunyi. Tidak semudah kita. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bagaimana ketika melaksanakan sholat pun tetap mendapat ujian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ketika Nabi sholat di depan Hajar Ismail, maka datang salah seorang kafir daripada pembesar Quraisy yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'id. Nabi sedang sholat, dia datang melepaskan selendangnya, diikat di lehernya Nabi Muhammad SAW. Fakhanakahu khankan syadidan, dicekek Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Uqbah ibn Abi Mu'id dipegang pundaknya, dijauhkan dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Uqbah, ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah? Kamu ini mau membunuh seseorang yang hanya mengucapkan Tuhannya adalah Allah. Ini orang nggak bunuh saudaramu, ini orang nggak nyakitin dirimu, ini orang nggak merampas hartamu, ini orang hanya menyatakan Tuhannya Allah, masa mau kau bunuh? Di kesempatan yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Uqbah ibn Abi Mu'id lagi, Nabi sholat di depan Hajar Ismail, dia datang bawa apa? Ari-arinya onta. Dari perut onta yang baru melahirkan ari-ari yang kotor itu diletakkan di pundaknya Rasulullah saat beliau sedang sujud. Sampai putrinya Fatimatus Zahra itu membersihkan kotoran onta tadi di pundak ayahnya seraya menangis. Setiap keluar rumah, orang-orang kafir sudah nunggu, di tangannya bawa pasir. Kalau Nabi lewat di perkampungan Mekah, dilemparin ke kepalanya Nabi. Pulang ke rumah, salah seorang daripada putrinya membersihkan kepalanya Rasulullah sambil menangis. Maka Nabi berkata menenangkan putrinya, la tabki, jangan menangis wahai putriku, innallaha mani'un abak, ayahmu ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, kau nggak perlu nangis, nggak perlu khawatir. Nabi sholat pun dapat ujian. Lah kita sudah nggak ada ujiannya masih males, sudah nggak ada ujiannya masih ninggalkan seruannya Allah Subhanahu wa taala, panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.